Didukung oleh Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada 2 guru asal Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, yaitu Abdul Muiz dan Rasnal, yang dituduh melakukan pungutan liar setelah berinisiatif memberikan uang honor kepada sejumlah guru non-ASN dengan mengumpulkan uang sebesar Rp20.000 per siswa. Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menghasilkan sejumlah kesepakatan di berbagai bidang, termasuk perdagangan, investasi, pendidikan, dan kemitraan industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, kabar Merah Putih edisi Kamis 13 November 2025 hadir menjumpai Anda. Sejumlah kabar penting dan menarik mengenai kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto serta jajaran kabinetnya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Fahade Indi selama 1 jam ke depan akan menemani Anda dalam program Kabar Merah Putih. Kita awali ke kabar, selain kabar pembuka tadi pemirsa, ada informasi mengenai Presiden Prabowo Subianto yang tiba di Jakarta usai melaksanakan kunjungan kenegaraannya di Australia. Kepulangan Prabowo sekaligus membawa sejumlah kerjasama bilateral strategis di berbagai bidang, termasuk pertahanan, ekonomi hingga stabilitas kawasan. Presiden Prabowo tiba di tanah air pada Kamis dini hari, tepatnya pukul 01.30 waktu Indonesia Barat, tepatnya di Landasan Udara Halim Perdana Kusuma, usai melakoni lawatan kenegaraan ke Australia. Kepulangan dari Presiden Prabowo Subianto disambut oleh Menteri Sekretaris Negara, yakni Prasetyo Hadi, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, dan Ketua Badan Komunikasi Pemerintah Anggaraka Prabowo. Sebelumnya, Prabowo mengunjungi Sydney, Australia pada Rabu 12 November dengan serangkaian agenda kenegaraan dan menyepakati sejumlah penguatan kemitraan strategis di berbagai sektor seperti pertahanan, ekonomi, hingga stabilitas di kawasan Indo-Pasifik. Kedua negara pemirsa juga memperkuat kesepakatan dalam menjaga dan menciptakan perdamaian di kawasan. Ya, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Australia membawa sejumlah hasil. Presiden Prabowo bersama dengan Perdana Menteri Australia, yakni Anthony Albanese, menyepakati sejumlah kerjasama bilateral di berbagai bidang, termasuk bidang perdagangan, investasi, pendidikan, dan kemitraan industri. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan selama 1 hari ke Australia. Di negara kanguru tersebut, Prabowo bertemu dengan Perdana Menteri Anthony Albanese dan melakukan pertemuan 4 mata. Dalam kunjungan kerjanya ke Australia, Presiden Prabowo diajak menjajal kapal pendarat helikopter Australia, HMAS Canberra. Prabowo bertemu dengan sejumlah pejabat pemerintah dan pejabat militer Australia di atas kapal HMAS Canberra. Prabowo sempat berbincang dengan awak kapal. Setelah itu, sempat ada pertunjukan flying pass dari Angkatan Udara Australia. Pertemuan ini sebagai langkah penguatan hubungan kedua negara di kawasan Indo-Pasifik dengan fokus kerjasama di berbagai bidang, termasuk perdagangan, investasi, pendidikan, dan kemitraan industri. We, I think, concluded an important agreement, an important treaty
between Australia and Indonesia, committing ourselves to close cooperation in the defense and security field, and essentially reaffirming our determination to enhance our friendship and to, as partners, as close neighbors, our determination to maintain the best of relationship in order to enhance and guarantee the security of both our countries. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Australia ini sebagai kunjungan balasan Perdana Menteri Australia ke Indonesia pada Mei lalu. Tim TV One mengabarkan. Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada 2 guru asal Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Abdul Muiz dan Rasnal. Sebelumnya pemirsa, keduanya dinyatakan bersalah di tingkat kasasi karena membantu guru honorer lewat sumbangan sukarela dari orang tua murid dan diberhentikan secara tidak hormat. Keputusan tersebut diambil langsung oleh Presiden Prabowo sesaat setelah tiba di tanah air usai menjalani kunjungan kenegaraan ke Australia. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan bahwa penandatanganan surat rehabilitasi dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan Udara Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dasko juga menjelaskan kedua guru itu sebelumnya diantar oleh masyarakat ke DPRD Sulsel di Kota Makassar, lalu diteruskan ke DPR RI sebelum akhirnya difasilitasi untuk bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Dan dengan diterbitkannya surat rehabilitasi itu, pemerintah memulihkan nama baik, harkat, martabat, serta hak-hak dari kedua guru yang selama ini terimbas hukum. Menteri Sekretaris Negara Yani Prasetyo Hadi menyampaikan keputusan Presiden Prabowo Subianto merupakan hasil dari koordinasi intensif antar berbagai pihak selama 1 pekan terakhir. Setelah koordinasi dengan Mensesnek, kami antar ke Halim untuk bertemu dengan Bapak Presiden dan alhamdulillah tadi sudah ditandatangani surat pemberian rehabilitasi kepada kedua guru ini. Selanjutnya Pak Mensesnek akan memberikan sedikit demikian. Baik, terima kasih. Jadi berkenaan dengan peristiwa yang menimpa 2 orang guru di Kabupaten Luwu Utara atas nama Bapak Rasnal dan Bapak Abdul Muiz beberapa waktu yang lalu, kami pemerintah mendapatkan informasi dan mendapatkan permohonan ya, yang secara berjenjang dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui lembaga legislatif dari tingkat provinsi, kemudian berkoordinasi ke DPR RI melalui Bapak Wakil Ketua DPR, dan kemudian kami selama 1 minggu terakhir ini berkoordinasi dan meminta petunjuk kepada Bapak Presiden, dan kemudian beliau mengambil keputusan untuk menggunakan hak beliau sebagai Presiden untuk memberikan rehabilitasi kepada 2 orang guru dari SMA 1 ya, SMA 1 Luwu Utara gitu. Rasnal dan Abdul Muiz pemirsa merupakan 2 orang guru di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan yang sebelumnya dituduh melakukan pemungutan liar setelah berinisiatif memberikan uang honor kepada sejumlah guru non-ASN dengan mengumpulkan uang sebesar Rp20.000 per siswa. Namun niat baik keduanya berujung petaka. Rasnal dan Abdul Muiz dilaporkan oleh sebuah LSM ke pihak berwajib dengan tuduhan pemungutan liar. Keduanya pun dipenjara dan diberhentikan dengan tidak hormat sebagai guru.
Sebagai moral kepada saudara kita yang tersayang, saudara Rasnal. Inilah aksi protes ratusan guru yang tergabung dalam Organisasi Persatuan Guru Indonesia atau PGRI di berbagai daerah meminta agar status ASN Rasnal dan Abdul Muiz dikembalikan karena tuduhan yang dialamatkan kepada keduanya tidak benar. Tindakan Rasnal dan Abdul Muiz dilakukan berdasarkan hasil musyawarah dan kesepakatan secara sukarela antara komite sekolah dan orang tua siswa untuk membantu guru yang masih berstatus honorer yang belum digaji selama 10 bulan pada tahun 2017 lalu. Saya nyatakan tidak perlu Bapak lanjutkan ke pengadilan. Saya yang menyatakan mundur sebagai pegawai negeri. Tapi kan tidak tahu entah bagaimana pertimbangan polisi. Tetap lanjut. Yang satu lagi itulah ketua tim namanya Pak Irfan. Kasus bermula dari aduan LSM di Luwu Utara pada tahun 2020 yang meminta izin melakukan pemeriksaan terhadap dana komite sekolah. Namun saat dimintai surat tugas resmi, pihak LSM tidak mau memberikan sehingga berujung pada aduan ke Polres Luwu Utara. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan, keduanya dinyatakan penyidik sebagai tersangka. Berkas perkara diserahkan polisi kepada Kejaksaan Negeri Luwu Utara. Jaksa menilai tidak ada unsur pidana dan mengembalikan berkas perkara. Polisi tidak puas dan melanjutkan ke pihak Inspektorat Kabupaten Luwu Utara, padahal kewenangan pemeriksaan oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan. Inspektorat Kabupaten Luwu Utara menyimpulkan jika ada kerugian negara dan pungutan liar dan kembali menyerahkan hasil pemeriksaan ke polisi hingga kejaksaan dan akhirnya disidangkan. Dan menggetarkan hati, dua guru di Luwu Utara, Abdul Muiz dan Rasnal, dipecat karena memungut Rp20.000. Desember 2022, Pengadilan Tipikor Makassar memutus Rasnal dan Abdul Muiz bebas. Meski begitu, jaksa penuntut umum tidak puas dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. MA mengabulkan kasasi jaksa dan memvonis keduanya 1 tahun 2 bulan. Pada 29 Agustus 2024, kedua guru ini pun bebas dari penjara. Namun usai bebas, keduanya diberhentikan tidak hormat melalui SK yang dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan. Dengan mata berkaca, Kajati berkata, hukum bukan sekedar hitam di atas putih, tapi nurani yang hidup untuk melindungi mereka yang berniat baik. Upaya mencari keadilan kedua guru tersebut berujung manis. Keadilan yang mereka tunggu dibayar tunai. Upaya gerasi yang digalang mendapat respon dari Presiden Prabowo Subianto dengan memberikan hak rehabilitasi kepada Abdul Muiz dan Rasnal. Keputusan tersebut diambil Presiden setelah menerima aspirasi dari masyarakat dan berbagai pihak yang memperjuangkan pemulihan nama keduanya. Penandatanganan surat rehabilitasi tersebut dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto sesaat tiba di tanah air usai melakukan kunjungannya ke Australia. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Komisi 9 DPR RI menggelar rapat panja membahas mengenai jaminan kesehatan nasional. Kabarnya akan kami hadirkan untuk Anda di program Kabar Merah Putih usai jeda pariwara berikut ini. Kembali di Kabar Merah Putih, pemirsa, Komisi 9 DPR RI menggelar rapat panja membahas mengenai jaminan kesehatan nasional. Selanjutnya selamat datang Pak Cok. Ya, sekarang giliran Bapak. Pihak Kementerian Kesehatan menyampaikan berbagai capaian dari layanan kesehatan nasional, mulai dari penyebaran tenaga kesehatan, pemenuhan alat kesehatan yang sesuai standar, hingga proses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Yang terhormat, salah satu yang menjadi pembahasan dalam rapat ini adalah ketersediaan obat di seluruh fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Monitoring kekosongan obat juga dilakukan, pemirsa, sebagai deteksi dini kekosongan obat di layanan kesehatan. Lanjut, Bapak Ibu, untuk pelayanan kesehatan primer ada 5 hal yang ingin kami sampaikan. Mungkin langsung ke slide peta, silahkan. Lanjut.
Informasi terkini dari Gedung Wakil Rakyat di Senayan, Jakarta akan disampaikan oleh rekan kami Brilian Syaheran. Brilian, silahkan informasi terkini dari Gedung DPR. Baik Indi dan juga pemirsa, betul sekali hari ini Komisi 9 DPR RI menggelar rapat kerja dan juga rapat panitia kerja yang hari ini dilangsungkan selama 2 sesi, yakni sesi pagi dan juga sesi siang bersama dengan pihak dari BPJS Kesehatan yang tadi dihadiri secara langsung pada sesi pertama, yakni Dirut Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti, yang dimana pada sesi pertama tadi ini membahas sejumlah poin penting, antara lain adalah peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di sejumlah wilayah yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah terkait dari praktik dari dokter yang sampai dengan saat ini dinyatakan bahwa dari total 15.000 dokter begitu yang tercatat ini, sebanyak 4.000 diantaranya yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Ini berarti bahwa sisanya ini masih bekerja atau melakukan praktik secara mandiri begitu. Dan juga tadi ini nanti akan ada penambahan praktik dokter, kemudian pemenuhan alat kesehatan di sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di tanah air. Dan yang ketiga adalah pencanangan penyediaan e-katalog sebagai sumber dari penyaluran obat agar lebih merata ke sejumlah daerah atau sejumlah titik yang ada di Indonesia yang membutuhkan sekali suplai dari obat-obatan. Dan tidak luput juga pada siang hari ini lanjut lagi Komisi 9 DPR RI ini menggelar rapat bersama dengan Kementerian Kesehatan yang memang ini tadi dihadiri langsung oleh Menteri Kesehatan yakni Budi Gunadi Sadikin, yang ini nantinya akan membahas sejumlah kebijakan begitu yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, yakni terkait dengan pemutihan tunggakan BPJS yang ini memang sampai dengan saat ini proses masih berlangsung di dalam rapat, dan tadi sekitar mulai pada pukul 2:30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan ini memang terkait dengan penghapusan tunggakan iuran ini memang sampai dengan saat ini masih dalam tahap pencanangan, dan ini akan berlaku diharapkannya ini pada akhir tahun nanti, dan tentunya akan menunggu SK atau peraturan presiden yang sampai dengan saat ini masih ditunggu. Dan juga nantinya untuk anggaran pendapatan belanja negara atau APBN ini akan menjadi sumber utama untuk membantu meringankan dari program atau kebijakan pemutihan iuran BPJS Kesehatan ini. Dan nantinya untuk kebijakan ini akan menyasar ke sejumlah masyarakat, terutama dari kalangan mereka ke bawah atau yang kurang mampu begitu. Dan ini nanti akan menghapuskan tunggakan iuran selama 24 bulan. Dalam artian apabila menunggak lebih dari 2 tahun ini akan diharapkan untuk dilunaskan sendiri begitu. Dan ini tadi dinyatakan juga oleh Ali Gufron Mukti Dirut dari BPJS Kesehatan bahwa ini untuk program penghapusan tunggakan ini tidak menggunakan anggaran tambahan, dalam artian sepenuhnya menggunakan dana yang memang sudah dianggarkan ke BPJS Kesehatan begitu. Sementara demikian Indi, kita akan nantikan bersama-sama bagaimana jalan ya dari rapat kerja di Komisi 9 DPR RI siang hari ini. Brilian Syaheran mengabarkan langsung dari Gedung DPR RI. Kita ke kabar lainnya pemirsa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mencopot pejabat eselon 2 dan 3 di lingkungan Kementerian Pertanian. Langkah tegas itu diambil setelah Mentan menemukan adanya penyewaan lahan negara seluas 300 hektar kepada pihak luar saat melakukan inspeksi mendadak di Subang, Jawa Barat. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan inspeksi dadakan di lahan percobaan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian atau BRMP Tanaman Padi Sukamandi di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dalam sidak tersebut pemirsa, Mentan Amran menemukan ada 299 hektar lahan milik negara yang seharusnya digunakan untuk penelitian dan produksi benih unggul justru disewakan kepada pihak luar untuk kepentingan pribadi. Dari sekitar 300 hektar lahan yang ada, hanya 1 hektar yang dikelola oleh pihak tersebut dengan baik. Mentan pun langsung mencopot direktur dan pejabat Kementerian Pertanian yang terbukti terlibat dalam penyewaan lahan, dan surat keputusan pencopotan diserahkan langsung di lokasi. Kami ingin BRMP, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian terdepan, harus terdepan. Sumber daya manusianya luar biasa, hanya motivasinya
Aku perintahkan sudah 1 tahun, kami temukan hanya 1 hektar. 299 hektar disewakan. Ini mulai hari ini dikerjakan, kami beri waktu 3 bulan, ini harus berbuah. Hari ini juga kami copot direkturnya dan eselon 3-nya di bawahnya. Langsung hari ini kami serahkan SK-nya. Ini model baru, nggak perlu rapat di kantor, terlalu lama kalau rapat di kantor. Serahkan SK-nya di lapangan. Ke depan, kalau aku temukan lagi, kami copot lagi. Pemirsa, mantan Menpora Roy Suryo bersama dengan Rismon Sianipar dan juga Dr. Tifa memenuhi panggilan dari Polda Metro Jaya. Kami hadirkan kabar selengkapnya untuk Anda usai jeda berikut ini. Anda kembali di Kabar Merah Putih, pemirsa. Pelapor kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terhadap ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengajukan permohonan kepada penyidik Polda Metro Jaya untuk melakukan penahanan, menyita alat bukti terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan. Ini dulu, Bang. Lucu Manan bersama dengan tim kuasa hukum mendatangi Mapolda Metro Jaya karena dipanggil oleh penyidik untuk mendapat surat pemberitahuan penetapan tersangka atau SP2T Roy Suryo dan kawan-kawan. Dalam diskusi dengan penyidik, pihaknya mengajukan permohonan kepada penyidik Polda Metro Jaya untuk melakukan penahanan terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan. Mantan Menpora Roy Suryo bersama Rismon Sianipar dan juga Dr. Tifa memenuhi panggilan Polda Metro Jaya pada hari ini. Ketiganya hadir, pemirsa, untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Roy Suryo menyampaikan siap dengan pemeriksaan hari ini dan membawa sejumlah barang bukti. Dalam kasus ini polisi menetapkan 8 orang tersangka. Kita akan menuju ke rekan Hafsah Syafira, pemirsa, yang berada di Mapolda Metro Jaya untuk mengetahui informasi terkini dari Polda Metro Jaya. Silakan informasi terkini, Hafsah. Ya, selamat sore Farah dan juga pemirsa. Betul sekali bahwa pada hari ini Polda Metro Jaya melakukan pemanggilan kepada Roy Suryo CS atau juga pemanggilan kepada Rismon Sianipar dan juga Tifa Uziatia Sumo atau biasa dikenal sebagai Dr. Tifa. Ketiganya tadi hadir yang mana tupoksinya sebagai tersangka atas kasus tudingan ijazah palsu Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo, serta pada pemeriksaan pada hari ini juga dilakukan untuk melengkapi berkas perkara. Jika bisa kami informasikan Farah dan juga pemirsa bahwa ini merupakan pemeriksaan perdana Roy Suryo setelah ditetapkan sebagai tersangka. Kalau tadi kita melihat Roy Suryo hadir sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat, tepatnya di Ditreskrimum Polda Metro Jaya, yang juga didampingi oleh kuasa hukumnya. Dan memang untuk saat ini, artinya hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, ini kami belum melihat hasil pemeriksaan telah usai, begitu kami belum melihat adanya tanda-tanda keluar dari pihak Roy Suryo maupun dari pihak kepolisian, dan kami masih menunggu bagaimana hasil dari pemeriksaan pada hari ini. Namun jika bisa kami jelaskan bahwa setelah tadi kehadirannya sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat, sebelum memasuki ruangan pemeriksaan, tadi dari kuasa hukum Roy Suryo yakni Khozinuddin sempat membeberkan beberapa kalimat begitu kepada awak media. Caranya ia mengatakan bahwa adanya kritik terhadap Polda Metro Jaya terkait penetapan yang dinilai tergesa-gesa, dan juga pihak kemudian juga ia mengatakan sejumlah barang bukti yang mana yang dimaksud adalah 700 bukti, kemudian 130 saksi, 22 ahli. Baik, hingga saat ini Roy Suryo CS masih diperiksa. Berikut tadi adalah laporan langsung dari Hafsah Syafira.
Kita ke kabar lainnya, pemirsa. Hampir sepekan pasca ledakan yang terjadi tepatnya di SMA Negeri 72 Jakarta. 13 korban masih dalam perawatan di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Mayoritas korban ledakan mengalami gangguan pendengaran mulai dari gangguan ringan hingga cukup parah. 12 orang menjalani rawat inap dan 1 orang lainnya dalam intensive care unit atau ICU dan mengalami luka bakar tingkat 3. Rencananya korban itu akan dirujuk ke RSCM untuk menjalani operasi cangkok kulit. Adapun kondisi para korban yang menjalani rawat inap berangsur membaik dan diharapkan dapat kembali ke keluarganya tepatnya pada akhir pekan ini. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus menunjukkan komitmen nyata memperluas akses dan kesetaraan layanan publik. Transjatim hadir sebagai transportasi publik yang aman, nyaman, dan murah. Program Transjatim yang digagas Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjadi bukti nyata komitmen daerah dalam mendukung visi nasional Presiden Prabowo Subianto. Melalui Asta Cita ketiga, meningkatkan lapangan kerja, mendorong kewirausahaan, dan memperkuat infrastruktur. Dengan tarif terjangkau Rp5.000 untuk umum dan Rp2.500 untuk pelajar, santri, serta mahasiswa. Transjatim hadir sebagai transportasi publik aman, nyaman, dan ramah kantong. Dan dalam momentum Hari Pahlawan 10 November 2025, Pemprov Jawa Timur memberikan tarif gratis untuk seluruh pengguna Transjatim di semua koridor. Inisiatif ini membuka akses mobilitas yang lebih merata, menghubungkan warga dari Lamongan, Paciran, Mojokerto, Porong, hingga Bangkalan ke kota-kota besar seperti Surabaya dan Gresik. Inilah wujud hadirnya negara melalui layanan publik yang berpihak pada rakyat. Tak hanya mengandalkan armada modern, Transjatim juga mengusung inovasi digital. Lewat aplikasi Transjatim Ajaib 2.0, pengguna dapat mengakses informasi real-time mengenai posisi bus, halte, dan kapasitas penumpang, serta mengatur perjalanan yang terintegrasi dengan moda lain seperti Surabaya Bus, Trans Semanggi, dan Wirawiri Surabaya. Dari aspek pembayaran, penerapan Smart Finance Integration memudahkan penumpang menggunakan e-wallet atau kartu Transjatim. Tanpa perlu membeli tiket ulang saat berpindah rute, konsep Mobility as a Service ini membuktikan bahwa transportasi publik di Jawa Timur sudah bertransformasi ke arah digital, transparan, dan ramah pengguna. Halte dan terminal Transjatim kini juga dilengkapi Public Transport Information System, menampilkan jadwal dan rute secara real-time. Sebuah langkah konkret dalam mewujudkan Smart Mobility System menuju transportasi masa depan. Kedepan, Pemprov Jawa Timur terus mengarahkan pengembangan Transjatim untuk terintegrasi dengan moda transportasi lain di wilayah strategis. Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat konektivitas nasional berbasis multimoda. Transjatim pun diharapkan terus menjadi modal sukses implementasi transportasi publik daerah yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan. Transjatim, transportasi andalannya Jawa Timur. Dari Jawa Timur, tim TV One mengabarkan. Kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa, namun usai jeda pariwara berikut ini ada kabar mengenai Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang melakukan sidak ke Bea Cukai Tanjung Perak, Surabaya. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meninjau langsung pelaksanaan tugas dan layanan dari Bea Cukai Tanjung Perak, Surabaya. Dalam unggahan di akun TikTok, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melihat proses pemeriksaan fisik barang ekspor impor yang ada di long room atau tempat pemeriksaan barang ekspor dan impor di Pelabuhan Peti Kemas. Barang begini aja 100.000 nggak dapat begini aja nih per kilo di kilo di sini aja nggak dapat sih barang jaga itu harganya
pemeriksaan kontainer, bagus hasilnya. Kita habis itu ke lab juga. Jadi waktu periksa kontainer ada yang menarik tuh, harganya kelihatannya kemurahan. Nanti kita akan dicek masa harga barang sebagus itu cuma $7 di marketplace 40-50 juta. Tapi ini akan dicek lagi ya. Jadi lab kita bagus. Nanti saya bilang tadi ke teman-teman di lab, kalau udah kurang peralatan tolong dikasih tahu sehingga kita bisa lengkapin. Tadi juga saya lihat pengoperasian container scanner, baru 2 minggu rupanya dipasang, lumayan bagus. Walaupun belum sempurna, saya pikir itu akan memperbaiki dan mempercepat kemampuan pengecekan barang para pegawai bea cukai di sana. Nanti itu kan IT base, saya akan tarik ke Jakarta juga sehingga orang Jakarta bisa lihat langsung apa yang terjadi di lapangan. Untuk teman-teman bea cukai, semangat. Anda di titik terdepan untuk menjaga keutuhan integritas pasar dalam negeri dari produk-produk ilegal. Komisi 9 DPR menggelar rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Dadan Hindayana. Kepala BGN pemirsa Dadan Hindayana mengungkap akan meminta tambahan anggaran senilai 28,63 triliun rupiah kepada Kementerian Keuangan. Ibu Bapak sekalian, Ibu 22 kecamatan. Dalam rapat tersebut, Kepala BGN menjelaskan penambahan anggaran itu untuk memperkuat pelaksanaan program MBG atau Makan Bergizi Gratis. Taman kanak-kanak. Kebutuhan tambahan itu diajukan karena anggaran tahun ini hampir seluruhnya terserap dan masih dibutuhkan dana tambahan untuk memenuhi target penerima manfaat hingga akhir tahun. Daerah terpencil ini adalah, menurut Dadan pemirsa, penyerapan anggaran BGN menunjukkan peningkatan signifikan sejak awal tahun. Hingga saat ini BGN telah menyerap 43,47 triliun rupiah atau 61,2% dari total pagu anggaran 71 triliun rupiah. Yang rata-rata selama ini kita bisa melayani antara 3.000. Yang ini saya sampaikan terkait dengan langkah perbaikan. Di akhir Desember kita akan serap 11 triliun sehingga total akan kita butuhkan dalam 50 hari terakhir ini 29,5 triliun, sementara pagu anggaran untuk bantuan pemerintah makan bergizi itu pagunya 51,2. Jadi yang sudah terserap itu 36,23 triliun, sehingga anggaran yang tersedia hanya 14,97 triliun. Dengan proyeksi kebutuhan tersebut, maka kita akan membutuhkan tambahan senilai 14,53 triliun untuk program bantuan pemerintah makan bergizi. 2.000 becak listrik bantuan Presiden Prabowo Subianto disalurkan kepada penarik becak di berbagai wilayah di Indonesia. Di Jepara, Jawa Tengah pemirsa, becak listrik yang disalurkan sebanyak 100 unit bertempat di Gelora Bumi Kartini. Bantuan dari Presiden diserahkan oleh Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional dengan difasilitasi Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan atau BP Taskin. Deputi Bidang Percepatan Fasilitas dan Perlindungan Kesejahteraan atau BP Taskin, Zaidirina, menyampaikan bahwa targetnya di tahun 2025 ada 10.000 unit becak listrik yang akan tersalurkan. Bantuan becak listrik ini membantu masyarakat, khususnya lansia, dan ini adalah langkah dari Presiden Prabowo Subianto dalam mengentaskan kemiskinan. Kita ke kabar lainnya pemirsa, di tengah maraknya kasus keracunan MBG di Jawa Barat, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polda Jawa Barat melakukan antisipasi keracunan melalui fasilitas khusus pengecekan makanan. Pengecekan dilakukan melalui pengambilan sampel dari makanan sebelum didistribusikan ke setiap sekolah, ibu hamil maupun ibu menyusui. Pengecekan itu dilakukan secara khusus dengan metode organoleptik dan juga kimiawi untuk mengecek kandungan makanan MBG. Usai dilakukan pengecekan dan dipastikan aman, makanan MBG kemudian langsung didistribusikan ke setiap sekolah, setiap posyandu di bawah naungan SPPG
Polda Jawa Barat bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak yang mengalami stunting. Sementara itu, tim Sidokes dari Polres Pemalang melakukan pemeriksaan ketat terhadap menu makan bergizi gratis atau MBG yang diolah oleh Satuan Pelayanan Pangan Gizi atau SPPG. Pemeriksaan dilakukan mulai dari uji organoleptik hingga uji kandungan gizi, sehingga seluruh makanan dipastikan aman, sehat, dan layak konsumsi. Hasilnya pun tak main-main, makanan hasil pemeriksaan tersebut terbukti diserbu oleh siswa di sejumlah sekolah karena menjadi favorit para siswa. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak para guru madrasah di seluruh Indonesia untuk terus mewujudkan pendidikan yang beradab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nasaruddin Umar menilai para guru madrasah telah menjadi ujung tombak dalam membangun generasi berakhlak mulia dan berkepribadian sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, pemerintah juga terus memperhatikan peningkatan kesejahteraan guru, termasuk tenaga pendidik madrasah dengan peningkatan anggaran hingga 8 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Kementerian Agama berkomitmen melahirkan masyarakat Indonesia yang beradab dan berkarakter mulia melalui peran besar dari guru madrasah di seluruh tanah air. Kita jeda sesaat pemirsa, usai jeda pariwara berikut ini kabar merah putih akan kembali untuk Anda. Masih di kabar merah putih, pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada 2 guru asal Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Abdul Muiz dan Rasnal. Sebelumnya keduanya dinyatakan bersalah di tingkat kasasi karena membantu guru honorer lewat sumbangan sukarela dari orang tua murid dan diberhentikan secara tidak hormat. Keputusan itu diambil langsung oleh Presiden Prabowo sesaat setelah tiba di tanah air usai kunjungan kenegaraan ke Australia. Wakil Ketua DPR RI Yani Sufmi Dasko menjelaskan, penanda tanganan surat rehabilitasi dilakukan langsung oleh Prabowo di Pangkalan Udara Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Dasko juga menjelaskan kedua guru itu sebelumnya diantar oleh masyarakat ke DPRD Sulsel di Kota Makassar, lalu diteruskan ke DPR RI sebelum akhirnya difasilitasi untuk bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Dengan diterbitkannya surat rehabilitasi tersebut, pemerintah memulihkan nama baik, harkat, martabat, serta hak-hak kedua guru yang selama ini terimbas hukum. Menteri Sekretaris Negara Yani Prasetyo Hadi menyampaikan keputusan Presiden Prabowo Subianto merupakan hasil dari koordinasi intensif antara berbagai pihak selama sepekan terakhir. Kita ke kabar lainnya, pemirsa. Di tengah lesunya kondisi ekonomi, UMKM Kalbar kembali bergairah dengan adanya Borneo Fair 2025 yang dipusatkan di kawasan Gor Terpadu, Pontianak, Kalimantan Barat. Lebih dari 400 UMKM meramaikan Borneo Fair, diantaranya ada UMKM kuliner, UMKM kerajinan, dan UMKM pakaian. Pemprov Kalbar berencana menjadikan Borneo Fair masuk dalam kalender tetap setiap tahunnya dengan mengundang provinsi lain di Pulau Borneo, juga negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei Darussalam, dan lainnya.
Pak Sekda. Target transaksi dan pengunjung. Oke, target kami per hari itu 20.000 pengunjung dengan total nilai transaksi selama 11 hari kurang lebih 50 miliar. Pemirsa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono memberikan sambutan dalam peletakan batu pertama SPBUN KUD Bina Mina Sejahtera yang ada di Lampung Timur, Lampung. Ferry Juliantono menyampaikan sektor kelautan dan perikanan merupakan pilar utama ekonomi biru yang berkelanjutan dan berkeadilan. Melalui pembangunan SPBUN berbasis koperasi, pemerintah berupaya memperkuat kemandirian energi sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan. Saat ini telah berdiri ratusan SPBUN di berbagai daerah dan tahun ini akan dibangun 65 SPBUN di Kampung Nelayan Merah Putih. Menko pemirsa juga berharap koperasi nelayan dapat semakin berdaya, menjadi penggerak utama ekonomi maritim, serta mewujudkan pertumbuhan pesisir yang inklusif dan juga berkeadilan. Bantuan merupakan papan tanda Koperasi Desa Nelayan Merah Putih di Perairan Biasa dan juga bantuan sarana prasarana kepada desa. Yang kedua, koperasi desa itu adalah memiliki fungsi sebagai off-taker, menampung hasil produk masyarakat. Dan pemirsa, informasi tadi ternyata mengakhiri dan juga menutup kabar Merah Putih edisi hari ini. Saya Fahade Indi, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.